Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, membangun ekosistem industri media siber, Rajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan media siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya, melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah jaringan media siber Indonesia. Prof. Zubairi, saya kira satukan barisan melawan COVID ini satu tema sentral yang cukup mendasar, dan ini memang tidak bisa tanggung jawab ini dibebankan kepada salah satu stakeholder, tetapi seluruh komponen bangsa, seluruh elemen bangsa harus bersatu merapatkan barisan dalam menghadapi pagebluk pandemi yang saya kira multidimensional ini. Bukan hanya krisis kesehatan, bukan hanya krisis ekonomi, tetapi sekarang sudah menjadi multi krisis. Fakta di lapangan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pakar ID ini saya kira sangat mengejutkan, bahwa situasinya tidak berangsur mereda, tetapi high emergency. Sekarang apa yang harus dikerjakan dalam situasi semacam ini? Sementara korban sudah banyak pertumbangan, nakes, dokter, dan entah berapa tenaga kerja atau mereka yang tidak teridentifikasi ini masuk dalam catatan itu. Ini saya kira sujud menyesakkan dada dan menjadi keprihatinan kita. Tetapi saya kira kita tidak boleh berhenti, karena hidup harus dihadapi dan harus terus berjalan. Yang berikut saya kira apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi satu situasi yang saya kira sangat complicated ini. Kita berbeda dengan negara-negara yang lain. Secara teritorial, berpulau-pulau, apakah penanganan PPKM, lockdown, itu sudah tepat? Bagaimana kita melakukan diseminasi informasi, kemudian melakukan penetrasi policy yang ini sifatnya high pressure. Saya kira tidak bisa kita mengedepankan aspek yang sifatnya partisipatif, tetapi saya kira garis komando itu harus tegas. Satukan barisan melawan COVID, saya kira giliran dari pembicara-pembicara berikutnya, dalam hal ini dari audiens yang saya kira cukup banyak mengikuti virtual pada pagi hari ini, untuk bisa mengambil bagian. Kami persilakan, dan karena waktu tadi terpotong cukup banyak, ini saya izin untuk menyampaikan ada satu pertanyaan yang ingin menjadi prioritas untuk mendapatkan respon dari Prof. Zubairi. Yang pertama, berdasarkan database Bloomberg, Indonesia kemungkinan harus menunggu 10 tahun untuk bebas dari pandemi COVID-19. Waduh. Dilihat dari kecepatan vaksinasi, ini adalah satu realitas yang bagaimana ini melihat atau bisa menjelaskan ini kepada publik pada kesempatan ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi 03 tahun 2020 PPKM Mikro. Kalau ini sifatnya lebih longgar, lebih rileks begitu. Tetapi bagaimana hal ini akan menjadi satu prioritas ketika sementara kita melihat kondisi di lapangan seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang barangkali bisa direspon dulu oleh Zubairi. Ini pertanyaan dari
Dina Suci dari IDN News yang juga mengikuti sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Pertama saya mau koreksi dulu, jabatan saya bukan Ketua Dewan Pakar, namun Ketua Dewan Pertimbangan PBID dan sekaligus kali ini Ketua tim Satgas ID untuk COVID-19. Jadi bukan Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pertimbangan. Terima kasih. Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama yang dari Bloomberg itu ya. Indonesia masih 10 tahun, padahal yang lain 7 tahun selesai. Sekarang data umumnya dulu. Jadi gini, pertama ini yang kemungkinan yang pesimistik dulu dan untuk diketahui, saya kasih contoh yang lain. Di dunia ini tidak ada satupun penyakit virus yang hilang dari dunia kecuali satu, hanya variola. Kemudian influenza itu juga virus, bukan batuk pilek kayak kita pengertian di Indonesia. Influenza itu bikin panas tinggi, bikin kemudian radang paru dan bikin kematian banyak banget. Nah itu udah berpuluh tahun dan sudah ketemu vaksinnya, namun setiap tahun masih menyebabkan kematian di Amerika puluhan ribu, walaupun sudah vaksinasi setiap tahun. Saya tahu persis karena kebetulan anak mantu cucu tinggal di sana, jadi setiap akhir tahun, Oktober, November, Desember itu selalu vaksinasi, diulang lagi karena vaksin yang tahun lalu tidak bisa melindungi terhadap virus influenza yang sekarang. Nah, artinya yang fair dong, Amerika aja sampai sekarang nggak bisa mengatasi influenza. Yang kedua, apalagi mengenai HIV/AIDS 40 tahun juga masih belum bisa. Jadi mengenai COVID-19 ini, kan mereka underestimate mengenai kemampuan kita memvaksinasi. Kalau melihat di lapangan, data lapangan sekarang, saya cukup optimis bahwa kita bisa bersaing dengan banyak negara mengenai kecepatan vaksinasinya, baik dengan India, Bangladesh, maupun dengan Amerika misalnya. Jadi kalau vaksin, dan kita lihat juga concern dari pemerintah dan juga presiden mengenai vaksinasi untuk sebagian besarnya ini cukup jelas. Dan kebetulan saya juga mengikuti yang tidak dibaca juga oleh Bloomberg, saya kira. Jadi Pak Doni Monardo ini setiap seminggu sekali, tadinya setiap minggu malam kami bertemu webinar, dan itu amat sangat rinci, mendapatkan masukan dan laporan dan juga rencana kerja dari masing-masing provinsi. Minggu ini malah 3 kali kami, jadi artinya memang benar-benar serius di Satgas nasionalnya, juga serius di Kemenkesnya, juga serius di presidennya dan para menterinya. Jadi saya sih lumayan optimis bahwa kita tidak kalah dengan negara lain. Namun juga dengan catatan kalau targetnya eradikasi, mungkin juga semua dunia juga tidak bisa. Namun kalau targetnya kemudian pandemi hilang, namun menjadi endemik, di sini ada, tempat lain nggak ada, tempat lain lagi juga nggak ada, adanya sekali-sekali muncul di beberapa tempat. Nah itu mungkin skenario-nya yang paling mungkin ke arah ke sana. Makasih. Oh, tadi kemudian mengenai Mendagri, mengenai PPKM Mikro ini bagaimana? Jadi intinya Inggris misalnya sudah 3 kali lockdown. Inggris 3 kali lockdown. Namun Inggris yang penduduknya lebih sedikit dari kita itu, yang terkena COVID-19 jauh lebih tinggi, di atas 2,5 juta. Artinya banyak sekali yang lockdown di Eropa, bagian besar juga lockdown diulang, itu juga hasilnya juga tidak begitu bagus. Memang ada juga lockdown yang berhasil, baik di Beijing, di Wuhan maupun di China, kemudian di New Zealand, Australia. Namun artinya kita dengan penduduk yang sekitar 270 juta ini saat ini ada di ranking nomor 19. Artinya sih tidak buruk-buruk amat, apalagi
negara kita adalah negara terbesar penduduknya nomor 4 setelah Cina, India, Amerika, kemudian Indonesia. Jadi saya optimis untuk masa depan Indonesia ke depan, dan tapi selama, tolong diingat beberapa kali Presiden ngomong PPKM nggak efektif, kagak benar karena masalah implementasi. Kata implementasi itu diulang berkali-kali. Maka PPKM mikro juga kami mawon kalau implementasinya tidak baik, tidak didisiplinkan, semua orang tidak merasa terkait, hanya itu kan nanti tugas pedesaan posko aja, bukan tugas kita. Nah itu bisa gagal. Artinya PPKM mikro saya sambut bagus asal dikerjakan dengan konsekuen, asal diimplementasikan dengan baik dan benar, dan asal bukan hanya satu kebijakan saja, artinya tetap juga dengan kebijakan yang lain untuk melawan penyakit yang satu ini, termasuk vaksinasi, termasuk cuci tangan, pakai masker, jangan keluar rumah kalau nggak perlu banget, dan seterusnya. Makasih. Ya baik Prof, untuk penjelasannya saya kira yang dari teman IDN Time sudah terjawab, dan barangkali ada dari penanya ataupun peserta lain yang ingin menyampaikan usulan ataupun tanggapan, saya persilakan. Oh ada Bang Zaki, silakan Bang Zaki, sampaikan poin begitu, perkenalan sedikit untuk audiens bisa mengikuti atau mengenali. Oke, selamat siang Pak Dokter. Prof, saya di DPP. Dok, saya ingin bertanya satu. Saya kan penyintas COVID ya, kira-kira. Ada anggapan di masyarakat bahwa penyintas COVID ini kebal. Dia tidak perlu vaksinasi dan dia bisa bereksplorasi dibanding dengan orang-orang lain. Bagaimana pendapat dokter soal itu? Terima kasih. Maaf, tolong diulang. Tolong moderator, nggak begitu jelas saya dengar. Oh, bisa diulang aja, Bang Zaki? Prof, saya kan penyintas COVID ya. Ada anggapan di masyarakat bahwa penyintas COVID ini lebih kebal dari orang-orang yang belum terkena COVID. Nah, jadi makanya saya itu lebih tenang gitu kan, bereksplorasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keramaian. Nah, apakah seperti itu dok? Apalagi misalnya sekarang kan untuk vaksinasi ini, untuk penyintas COVID ini dikesampingkan dulu kan, dikesampingkan dulu. Setelah itu baru orang para penyintas COVID. Iya, begini. Iya, sudah jelas pertanyaan. Jadi penyintas, kalau seorang sembuh dari COVID, itu sebagian cukup besar mempunyai antibodi yang menetralkan virus, neutralizing antibody di dalam darahnya, dan bertahan cukup lama. Sebagian lagi tidak punya antibodi tersebut. Karena itu yang punya antibodi itu kemudian disarankan untuk menyumbangkan plasmanya untuk mengobati pasien lain yang gawat, itu di satu pihak. Nah, antibodi ini ternyata juga tidak bisa bertahan seterusnya, jadi sebagian cukup banyak akan hilang, pelan-pelan hilang dalam waktu setelah 3 bulan. 3 bulan. Karena itu standar di beberapa negara, termasuk standar di Amerika, sekarang ini, saya penyintas COVID, boleh nggak saya vaksinasi? Wah, ya harus, jawaban dari kebijakan di sana sekarang. Harus, namun karena Anda sekarang hampir pasti kebal, jadi boleh tunda sampai 3 bulan. Vaksinasi memang bukan prioritas pertama, apalagi penduduk kita kan ada 210 jutaan, yang mau divaksinasi 180 juta, jadi ntar dulu deh antrinya belakangan. Sekarang aman. Penyintas perlu lebih bersabar untuk tidak buru-buru mendapatkan vaksinasi, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof.
Zubairi tadi ada tenggang waktu imunitas yang bisa dimanfaatkan, saya kira begitu. Berikutnya, sebelum ke penanya lain, ini ada penanya yang menyampaikan lewat pertanyaan dari Junila Farhaidi, saya bacakan. Soal vaksin untuk lansia yang diberitakan bisa dimulai hari ini. Bagaimana kelanjutannya sampai hari ini kok belum ada kembangan. Nah, ini mungkin bisa juga disampaikan respon atau informasinya begitu, Prof. Iya, artinya izin sudah dikeluarkan, namun ya pelaksanaannya kan menunggu, artinya sudah boleh nakes usia lanjut untuk vaksinasi sekarang ini. Jadi, tapi mulainya ya tergantung yang mengerjakan. Mungkin kita perlu nagih pada yang menyampaikan itu. Jadi memang kadang-kadang memang perlu persiapan. Ya sabar dikit lah. Paling mundur juga 1 hari. Kemudian yang disebut lansia itu, nah tadi saya sampaikan di ceramah bahwa lansia yang disampaikan dari BPOM itu kan berdasarkan data dari Brazil. Brazil itu desain penelitiannya adalah untuk usia sampai 70 tahun. Jadi kalau 60-70 tahun ya monggo. Namun kalau 60-70 tahun atau yang lebih dari 70 tahun, apalagi yang mempunyai penyakit komorbid, saya sarankan vaksinasinya ya vaksinasi yang di rumah sakit. Kan cukup banyak rumah sakit yang juga menyediakan vaksinasi. Itu jadi lansia mulai hari ini silakan, monggo. Masih ada yang barangkali ingin menyampaikan pertanyaan, saya tunggu. Tetapi barangkali sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk beberapa hal yang perlu mendapatkan satu statement yang lebih clear dari Prof. Zubair begitu. Yang pertama tentang menyikapi kebijakan tentang penanganan COVID, baik itu melalui PSBB, kemudian sekarang dilalui PPKM. Kemudian apakah prioritas terhadap penyintas terkait dengan maaf Pak, tolong diulang. Sorry. Baik, jadi menyikapi tumpang tindihnya policy antar daerah yang cenderung tidak. Lalu mohon bisa dibantu. Ya, baik Prof, saya ulangi Prof. Menyikapi policy atau kebijakan yang cenderung tidak terkoordinasi secara baik melalui policy di tingkat daerah-daerah yang juga tidak terkoordinasi secara koordinatif, ini menimbulkan banyak celah yang akhirnya sebaran ataupun paparan itu tidak bisa ditekan, terbukti dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Zubair tadi. Itu yang pertama. Kemudian kalau tadi mencermati ulasan-ulasan ataupun analisa seperti yang disampaikan oleh Bloomberg tadi, langkah ad hoc yang mesti harus dipacu, dipush, supaya COVID ini segera bisa diatasi, kira-kira apa yang bisa kita rumuskan, kita rekomendasikan dari volume diskusi pada hari ini. Demikian, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana mengenai tumpang tindih kebijakan dan sehingga daerah-daerah kemudian juga membuat kebijakan yang kadang-kadang berbeda antar daerah. Sebetulnya begini, penyakit ini penyakit yang dinamis, informasinya, bukti ilmiahnya setiap waktu berkembang dengan cepat dan bisa ada perubahan-perubahan. Karena itu di tingkat kebijakan yang paling penting adalah monitor, evaluasi, kemudian segera ganti kebijakan sesuai dengan data lapangan. Nah, bagaimana kalau kemudian di lapangan bingung? Nah, jadi ini masalah sosialisasi kebijakan. Jadi sosialisasi kebijakan ini memang harus berulang kali agar apa yang dimaksud oleh pusat, oleh pemerintah pusat, oleh presiden maupun oleh kita
oleh pusat itu bisa terkomunikasikan dengan baik dan benar. Jadi kadang-kadang memang bisa di tingkat dokumentasi kita bagus banget, namun di lapangan menjadi kurang baik. Seperti juga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri bahwa ternyata PKM-nya ternyata tidak efektif karena masalah implementasi. Jadi saya kira pertama bahwa perubahan kebijakan memang kadang-kadang atau dalam hal pandemi ini seringkali perlu, itu saya setuju. Namun sosialisasinya itu kelihatannya belum cukup baik, perlu kita perbaiki ke depan, dan saya kira teman-teman dari media bisa ikut membantu dengan pemilihan headline misalnya yang cukup jelas, dan tadi implementasinya. Jadi kalau udah ada kebijakan baru, implementasinya harus ada yang ngawasi, harus ada yang mendisiplinkan, apalagi kalau masalah perilaku masyarakat. Jadi iya, contohnya gini, saya sendiri setiap itu kan dari arah Tebet ke arah Salimba dan ke arah Kramat, itu belum pernah sekalipun saya dirazia pakai masker enggak, terus drivernya bagaimana. Kebetulan artinya mungkin di tempat lain sudah dikerjakan, tapi itu juga berarti bahwa belum merata. Jadi yang pertama. Yang kedua, mengenai implementasi itu misalnya di transportasi. Kebetulan driver saya di Depok setiap hari pulang pergi dari sana pakai KRL. Nah itu kalau di jam sibuk, apalagi kalau dia pulangnya agak sore, jam 5, jam setengah 6 baru pulang dari arah Tebet ke arah Depok, itu penuh banget. Jadi apa yang disebut di kebijakan itu sama sekali tidak berlaku. Nah, dan itu sudah berulang kali saya sampaikan juga fotonya di media sosial saya, namun juga kelihatannya kita memang perlu bagaimana mendisiplinkan, bagaimana menegakkan aturan-aturan yang telah dibikin. Jadi sekali lagi, aturan-aturan ataupun kebijakan yang baru itu biasanya memang bagus sekali, dasarnya juga cukup jelas, tujuannya jelas, namun yang kurang di kita adalah implementasi dan pendisiplinan agar kebijakan tersebut berlaku. Dan saya kira teman-teman media bisa memotret di lapangan, kemudian untuk disampaikan agar segera bisa diperbaiki. Jadi memang antara laporan di lapangan dan pendisiplinan dan pemahaman dari pusat itu memang harus saling mendukung. Walaupun sekali lagi setiap kali ada pertemuan minggu malam dan sekarang juga menjadi siang oleh Pak Doni Monardo ini, dan bahkan minggu ini 3 kali, itu memang sampai rinci apa yang terjadi di perilaku masyarakat, apa yang namun kita memang masih perlu lebih ketat lagi. Kita masih perlu lebih ketat lagi setelah kita juga memahami bahwa memang benar sekarang ini peningkatan penularan telah terjadi dan sedang terjadi. Terima kasih. Untuk penjelasan, tip dan sekaligus remind kepada kita semuanya, intinya disiplin, koordinasi dan optimalisasi dari semua elemen itu diperlukan. Satu barisan melawan COVID menjadi diri tunggal yang saya kira ini menjadi. Tentu masih banyak hal yang ingin bisa kita gali dan kita adu-adu untuk bisa kita bedah di sini, tetapi waktu penjelasan ini sekaligus mengakhiri karena Bapak Gubernur juga sudah siap untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih, Prof. Dan saya selaku pengatur lalu lintas dialog, mohon maaf jika di dalam memandu banyak hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jari